Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu sekalian sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan selalu sukses dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan di semua bidang. Terima kasih untuk dukungannya selama ini ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya percaya pelayanan ini menjadi berkat besar bagi banyak orang. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ustadz ya, mantan ustadz yang dahulu sangat radikal, membenci orang-orang Kristen dan terlibat dalam kerusuhan di Lombok. Beliau melakukan penjarahan, pembakaran rumah-rumah orang Kristen. Beliau pemimpin orang-orang untuk melakukan hal-hal yang kejam, mengerikan ya pada saat kerusuhan di Lombok. Dan puji Tuhan, beliau bertobat ketika beliau mengejar orang-orang Kristen yang diungsikan ke Bali, dan beliau menghadiri ibadah tempat orang-orang Kristen tersebut diungsikan. Beliau bernama Bapak Muhammad Lalu Fauzan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan kesaksian beliau. Tuhan memberkati. Pak Lalu ini seorang Muslim sejati pada saat itu ya. Seorang pemuda yang benar-benar di keluarga sangat religius, bapak ibu, kakek, nenek ya. Dimana sejak dari kecil kita juga sama ya, bagaimana kita sudah ngaji dari kecil, memang diajarkan demikian dari ajaran kita. Nah pertanyaannya, sejak kapan, ada peristiwa apa yang membuat Pak Lalu itu begitu membenci kaum Kristen? Oke. Iya, saya udah beberapa kali kesaksian di channel-channel saudara kita ya. Kayak yang pertama saya kesaksian itu di channelnya Bapak Saifuddin Ibrahim ya, Abi Saifuddin Ibrahim. Ya, ketika saya melayani bersama dengan beliau di NTT di Labuan Bajo. Di situ kami melayani saudara kita yang mohon maaf yang dulu orang Katolik, mereka pindah ke Islam, satu kampung itu ya. Satu kampung karena keadaan ekonomi. Ya, saya dengar dari cerita mereka, kenapa mereka pindah keyakinan? Karena ekonomi. Nah, kami diizinkan untuk melayani mereka dan saya bersyukur apa yang kami kerjakan bersama dengan Abi Saifuddin Ibrahim itu jadi berkat luar biasa. Ya, ada beberapa orang yang nangis. Saya bilang, kenapa kamu menjual hak kesulungan, keselamatan yang Allah berikan kepada kamu itu dengan hak? Entar dulu. Oke. Pertanyaannya bukan di situ. Jadi kalau di aku harus rapi ya, harus benar-benar banyak juga di sini yang belum mengenal Pak Lalu. Jadi tadi pertanyaan saya adalah kita bicara basically dulu, ya, basically dulu, baru nanti ke sana. Oke. Basically-nya kan kita ini dari Islam, ya, dari keluarga Muslim, di mana Pak Lalu pun keluarganya lebih luar biasa Muslimnya, ya, bapak ibu, kakek nenek, ya. Lalu ya otomatis kan kita dibesarkan dalam lingkungan seorang Muslim yang luar biasa taat. Ya kan Pak? Ya. Nah pertanyaannya, kalau dulu saya tuh tidak benci sama Kristen, cuma memang saya diajarkan untuk jangan dekat-dekat sama orang Kristen karena haram, karena kafir gitu. Nah kalau pandangannya Pak Lalu sendiri pada saat sebelum akhirnya dicomot sama Tuhan itu bagaimana, bahkan sampai membenci orang Kristen. Nah ini kita sekarang tempatkan diri Pak Lalu pada saat itu. Baru nanti ada masa titik di mana kita akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Yuk. Ya. Saya benci sama orang Kristen itu mungkin karena doktrin dari keluarga juga. Karena keluarga kami itu memang kakek saya seorang tokoh agama dan orang tua saya juga meminta bagaimana supaya saya bisa meneruskan perjuangan dari kakek saya karena beliau sebagai tokoh agama. Ya, saya kalau panggil beliau itu Dato. Dato itu kakek dan memang beliau sebagai tuan guru ya, sebagai tuan guru. Dan ya mungkin karena sudah doktrin dari keluarga ya, bahwa dulu inna dina indallahil Islam. Kalau kalau saya mengutip itu ya, karena memang karena Anda tanya masalah basically kenapa saya benci sama orang Kristen. Ya, harus, awal Pak. karena memang harus disampaikan siapa betul. Kita dulu disampaikan. Ya karena memang karena orang tua saya, ibu saya, bapak saya, mami saya termasuk pengajar. Beliau mengajar ngaji di tempat kami. Karena di rumah saya itu dulu tetangga-tetangga yang di kampung saya itu belajar ngaji ke tempat kami, ke rumah. Ya biasa mereka ya kalau pas awal bulan biasa mereka bawa beras, dikasih bawa minyak
dulu minyak tanah sembako. gitu ya. Iya. Boleh dibilang seperti itulah ya, karena dulu nggak ada yang bayar pakai uang ya. Iya, Mereka biasa bayar pakai ya hasil bumi, ada yang bawa beras, ada yang bawa sayur-sayuran, terus ada yang bawa minyak tanah untuk penerang gitu waktu itu. Karena ya yang seumuran dengan saya, listrik dulu nggak seperti sekarang ya. Kalau listrik itu, apalagi ya kami di kampung itu nggak begitu nggak begitu seperti sekarang lah, enak orang mau pakai listrik gitu loh. Dan pakai Patromak nggak Pak? Pakai Patromak nggak? Ya, Dulu saya pakai Patromak. Betul, pakai Petromak. Ya, makanya kalau kami ngaji itu pakai Petromak. Nah, itu orang tua juga mendoktrin saya secara pribadi bahwa di luar Islam itu kafir, di luar Islam itu pasti masuk neraka. Dan bukan hanya doktrin orang tua, tapi kalau kita membaca dalam Al-Quran pun sama gitu ya. Bapak Ibu yang sudah mendengar di YouTube ya pasti akan ada di situ. Nah, sejak kecil, mungkin waktu itu umur sekitar 4-5 tahun saya sudah diajar untuk membaca Iqra, udah lancar untuk membaca Al-Quran, karena itu setiap malam. Apalagi kalau udah bulan Ramadan, itu kami tadarusan ya, itu sampai berapa kali khatam lah. Dan saya bersyukur, itu yang memotivasi saya juga untuk membaca firman Tuhan. Nah, awal kebencian saya sama orang Kristen itu yang pertama karena doktrin orang tua. Yang kedua, karena saya waktu saya SMP itu saya punya guru sejarah, ya beliau orang Katolik. Nah, waktu itu saya rusak ini gara-gara film Mahabharata, ya yang seumuran dengan saya ya, yang nggak tahu kalau Bu Lucy ya dulu yang paling tenar itu film Mahabharata Ramayana. Dan itu di jam-jam terakhir. Ya sama dong Pak, kan kita gedenya sama. Gimana sih? Cuma beda 2 tahun kamu di bawah saya. Betul. Oke kakak. Mahabharata gitu ya. Apalagi Ramayana itu ya. Itu di jam-jam terakhir kalau di tempat kami. Ntar dulu. Kok melankoli banget sih? Kamu kan laki-laki. Dulu kan perempuan yang banyak nonton itu. Oh, jangan salah itu, apalagi perang-perang itu mana-mana itu sangat, apalagi mohon maaf lah, dulu kan ya film-filmnya pemeran wanitanya kan cantik-cantik ya, waduh alami terus kayak gimana, mohon maaf ya terlalu melebar ke situ. Nah waktu itu karena saya pengurus OSIS, saya biasa ngajak teman-teman izin untuk ikut pelajaran sejarah ini. Nah waktu itu karena saya nggak tahu guru itu nggak masuk, terus kasih catatan. Disuruhlah kita mencatat biasa ya, kalau guru nggak masuk itu disuruh mencatat. Teman satu nulis di papan tulis, kita mencatat seperti itu. Nah, waktu beberapa hari atau pas pelajaran sejarah itu saya tidak bawa buku catatan. Saya tidak bawa dan saya dipanggil sama beliau. Kamu catatanmu mana? Ibu, saya mau maaf waktu itu saya sakit perut, saya bilang sama guru BP, saya sakit perut dan saya izin Bu gitu loh. Tapi kenapa kok kamu setiap pelajaran sejarah kamu nggak pernah ikut pelajaran gitu? Akhirnya udah saya disuruh maju ke depan, disuruh angkat tangan seperti ini. Nah waktu angkat tangan itu kan Bapak Ibu tahu ya, kalau yang seumuran dengan saya itu penggarisnya panjang dari kayu. Nah itu dipukul tangan saya nggak tahu beliau mungkin lagi mohon maaf lagi datang bulan atau mungkin lagi ada masalah keluarga. Saya dipukul dengan dengan sangat, boleh saya bilang waktu itu mungkin nggak beri kemanusiaan gitu loh. Akhirnya sampai bengkak tangan saya dipukul. Nah waktu itu yang membuat saya dendam sekali. Wah ini orang kafir, ini orang Kristen, ini orang nggak kenal Tuhan, orang nggak punya Allah. Seperti itulah bahasa saya. Dan karena bukan hanya saya yang dipukul, ada beberapa teman saya waktu itu dipukul. Ya kalau waktu itu nggak berani kami lapor sama orang tua. Ya nggak berani lapor sama orang tua. Ya bedalah zaman sekarang. Kalau murid dipukul, udah lapor sama orang tuanya lapor sama polisi. Kalau zaman dulu nggak ada. Malah kita yang lapor sama orang tua, kita yang dipukul sama orang tua. Dan waktu itu memang betul-betul saya benci sama ibu guru ini, dan sampai saya sakitin anaknya, sampai saya pelet anaknya ya namanya saya pribadi sebagai orang Lombok itu diperlengkapi lah dengan hal-hal seperti itu ya, diajarin seperti itu sama orang tua, istilahnya ada ilmu keturunan gitu ya. Kebetulan orang tua saya ini termasuk orang kampung panggil dukun putih gitu ya, bisa membantu orang lain. Dan waktu itu saya sempat pelet anaknya, saya sakitin anaknya. Kebetulan kami ikut pramuka di situ, anaknya sampai sampai cinta mati seperti itu ya, karena memang saking bencinya sama saya, saking bencinya saya sama orang tuanya. Dan ya memang dulu ya
dari keluarga saya tidak boleh saya pacaran sama orang orang kafir gitu, mohon maaf ya, orang Kristen atau orang Katolik tidak boleh gitu loh. Dan tapi karena itulah, karena rasa dendam, rasa sakit hati itu yang membuat saya benci sekali sama orang tua guru saya ini. Saya sakitin anaknya. Ya, Bapak Ibu, setelah saya lulus SMP, saya diminta tolong sama orang tua saya untuk masuk aliyah, ya, untuk sekolah agama. Karena kerinduan orang tua saya supaya saya bisa meneruskan perjuangan dari kakek saya, dari datuk saya, dan ya boleh dibilang mungkin dengan terpaksa lah gitu ya. Akhirnya ya saya mau berbakti sama orang tua saya dan saya masuk ke aliyah, ke madrasah aliyah. Dan di madrasah aliyah itu saya belajar tentang agama Islam. Ya, saya banyak belajar tentang agama di situ semakin dalam. Dan waktu itu juga saya mendampingi orang tua saya untuk ngajar ngaji untuk keponakan saya, bahkan saudara-saudara kami yang ada di kampung itu. Dan waktu saya kelas 2 itu orang tua saya udah mulai sakit-sakitan. Beliau sakit karena mohon maaf lah, kalau kami di Lombok itu sangat yang seumuran waktu saya masih remaja itu memang masih kental sekali dengan okultisme ya. Ya, mohon maaf kalau di kampung kami dulu tuh kalau ada orang sukses, berhasil, ada iri ya pasti disakitin gitu, seperti itu. Ya, orang tua saya termasuk kena disakitin seperti itu. Karena orang tua saya jualan. Karena saking ramenya, ya saya tidak tahu siapa yang sakitin, tapi ya, orang bilang si tetangga ya, seperti itulah. Dan waktu itu orang tua saya sakit waktu saya kelas 2. Nah, itu mulai saya tidak konsisten untuk sekolah. Ya, sering bolos kadang-kadang seperti itu, tapi ya pas saya mau naik kelas 3, orang tua saya meninggal. Di situ mulai saya agak sedikit karena yang biasa kalau ibu itu paling sangat sungguh-sungguh kalau anaknya bisa sekolah gitu ya. Kalau mami saya, kalau bapak saya, kamu mau sekolah ya terserah, kamu enggak, ya itu seperti itulah biasanya. Mungkin bapak seperti itu, saya enggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau bapak saya, ya kalau kamu mau sekolah ya syukur, kalau enggak ya kayak istilahnya kayak ya dibebaskan lah seperti itu. Tapi orang tua saya, ibu saya ini sangat sungguh-sungguh supaya saya bisa selesaikan sekolah saya. Nah, waktu ibu saya meninggal itu saya mulai kecewa sama bapak saya. Kenapa? Karena belum 100 hari beliau sudah pergi cari janda. Udah pergi ngapel, udah pergi midang gitu ya, kalau orang Lombok bilang. Ya, sudah pergi cari perempuan. Dan itu yang membuat saya agak sedikit sedikit sakit hati, kecewa sama orang tua saya. Dan saya kecewa sama bapak saya itu waktu kami pas belajar ngaji, ya saya sempat bicara sama keponakan saya dan itu saya tidak bisa lupakan. Beliau lempar saya pakai rehan. Rehan itu ada tempat Al-Quran ditaruh itu ya. Itu saya dilempar dari jauh dan itu kena ke lutut saya. Dan itu sampai bengkak. Mungkin sampai berminggu-minggu saya tidak bisa jalan waktu itu. Dan ya itu yang membuat saya juga punya hubungan yang kurang bagus sama bapak saya. Tapi ketika saya selesai ibu saya meninggal, terus bapak saya menikah lagi, saya mulai tinggal sama tante saya. Ya, sama adiknya bapak saya tinggal di situ, saya bantu beliau di situ, dan saya ingat pesan orang tua saya, ibu saya almarhum, ya saya harus selesaikan sekolah saya, dan ya saya bersyukur saya bisa menyelesaikan sekolah, dan saya juga ikut di pramuka. Nah, waktu saya tinggal sama bibi saya ini, ya saya sempat rusak juga di situ karena pergaulan bersama dengan teman-teman. Ya, saya rusak itu karena saya sering menyalahgunakan kepercayaan bibi saya. Kenapa? Karena rusak nonton film bioskop ya, layar tancap kalau dulu. Kalau di kami itu ada bioskop. Sering kepingin nonton film, terus ya akhirnya ya menyalahgunakanlah kepercayaan bibi saya, tante saya. Saya gunakan itu untuk beli tiket untuk bisa nonton. Dan sempat saya dimarah waktu itu, dan sempat saya mau diusir lah, dalam artian tidak boleh tinggal di situ karena saya ini tidak bisa diatur seperti itu. Dan ya saya takut untuk keluar dari rumah bibi saya. Akhirnya saya masuklah di tablik. Ya, saya masuk di tablik. Ya, saya masuk waktu itu sekitar waktu saya lulus aliyah, selesai sekolah, saya masuk di tablik. Ya, menjadi ustadz lah untuk untuk mengajak orang-orang saudara kita yang muslim untuk rajin ke masjid, untuk rajin sholat berjamaah, untuk
itulah kerjaan kami waktu di tablik itu, pindah dari masjid ini, Pak nginep semalam di sini, terus pindah 3 malam pindah lagi ke masjid yang lain seperti itu. Kalau sekarang mungkin ya kalau dulu berdakwah, kalau sekarang mungkin seperti penginjilan lah kalau kita orang-orang percaya ya. Dan di situ saya belajar semakin dalam tentang agama ya, karena kerjaan kami itu zikiran, sholat berjamaah, pergi ke kampung, mengajak orang untuk berjamaah keliling ke kampung-kampung, mengajak saudara kita yang muslim untuk berjamaah atau mendengar pengajian di masjid. Dan saya bersyukur waktu itu sempat saya juga di Banyuwangi, saya sempat juga di Karanganyar di daerah Rogo Jampi di situ, sampai saya ngajar ngaji di situ, dan itu memang yang membuat saya semakin mohon maaf semakin benci sama orang Kristen ya, semakin benci dengan orang kafir gitu loh. Dan ya, mohon maaf itu mungkin karena doktrin ya, tapi saya bersyukur itu yang membuat saya mungkin semakin dalam tentang agama, belajar tentang agama, menghidupi keyakinan saya. Dan itu yang saya berusaha sih waktu itu untuk membuat bagaimana supaya tante saya, supaya keluarga besar kami itu bangga dengan apa yang saya kerjakan. Nah, waktu saya di tablik itu Bapak Ibu, kami waktu pas tahun 98 ya, 98 99 waktu kejadian kerusuhan yang waktu di Ambon. Dan itu yang memprovokasi saya pribadi juga untuk semakin benci sama orang Kristen, karena kami mendengar di sana orang Islam dibantai ya, orang Islam dipotong, pokoknya dibantai seperti itu. Dan kejadian awal bagaimana saya terlibat di kerusuhan Lombok ya, waktu itu pas tahun 2000 171 ya, tanggal 17 Januari waktu itu ya, kan ada kerusuhan di Lombok. Itu pembakaran gereja, terus pembakaran rumah-rumah orang Kristen yang ada di Lombok. Dan saya terlibatlah di situ. Dan saya bersama dengan 5 teman saya waktu itu pergi ke Bali. Ya, pergi ke Bali mengejar. Oke. Ya. Sebentar Pak Lalu. Berarti ini adalah hal yang paling ekstrim dilakukan saking bencinya sama orang Kristen. Ada gak sebelumnya? Ada gak sebelumnya, sebelum hal ini terjadi? Kalau dulu kan benci orang Kristen waktu masih dari SMP, SMA itu kan karena doktrin. Lalu ada gak hal yang menurut kita itu adalah sebuah ekstrim gitu loh? Kalau ini kan emang benar-benar lebih ke skala besar ya, karena orang lain pun ikutan. Betul. Secara pribadi saya benci tuh karena ini. Awalnya karena saya dipukul tangan saya sama guru sejarah. Baik. Itu. Nah, jadi ekstrimnya itu karena melet. Ekstrimnya itu melet ya, melet anaknya sampai saya sakitin. Sampai saya sakitin anaknya, sampai saya mohon maaf. Tapi saya bersyukur ya, saya jadi hamba Tuhan, jadi orang percaya, saya minta ampun sama beliau, dan beliau sampai ngomong gini, ya saya sudah ngampuni kamu nak, saya bersyukur kamu sudah kenal Tuhan Yesus. Sekarang adikmu sudah menikah sama orang di Sumba, sekarang sudah tinggal di NTT. Itu yang membuat saya rasa, ya saya bersyukur beliau mengampuni saya, saya gitu. Ini namanya mohon maaf, kalau orang kalau sudah kena pelet itu seperti orang gila, ya. Apalagi kalau kami orang Lombok, saya orang Lombok gitu ya. Kalau orang sudah kena pelet jarang goyang, sundodo galang itu udah itu nggak bisa tidur itu saya kalau ya mohon maaf ini bukan saya sering Pak Lalu nggak bisa tidur Pak Lalu. Oh itu bukan karena di pelet ya. Banyak nyamuk kadang-kadang. Oke, kembali ke perbuatan ekstrim yang akhirnya tadi di ujung tadi, di mana ini dilakukan oleh banyaknya umat Muslim karena merasa orang-orang Muslim di Poso disakiti. Dan akhirnya Bapak termasuk adalah orang-orang yang berbuat ekstrim kepada orang Kristen ya, terlibat di situ ya, pembakaran gereja. Ya, lalu apa yang dilakukan ke pribadi orang Kristen? Oh, penjarahan juga ya Pak? Penjara juga ya, sampai rumah-rumahnya orang Kristen yang ada di Lombok itu dibakar, dijarah. Ya, bahkan ya saya pribadi waktu itu sempat ikut ada satu orang, saya tidak tahu beliau orang Kristen atau tapi orang Cina ya, kebanyakan orang Cina waktu itu yang lebih banyak yang kita anukan ya, karena saya tidak tahu mungkin karena orang Cina itu identik dengan orang Kristen. Ya, tapi kalau dulu saya tidak berpikir, wah kamu kalau udah bukan Islam ya kamu kafir gitu. Ya, karena dulu ya doktrin Nadina Indallah Islam itu bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu agama Islam, agama saya gitu. Dan waktu itu saya sempat ikut penjara juga. Itu ada satu orang Cina yang beli terminal, itu dipakein seng untuk
Oh itu habis saya bawa ke rumah itu ya. Terus dia punya toko sepatu, habis kami jarah. Dan memang ya saya ikut ya meskipun kecil kayak gini, tapi ya dulu termasuk pemimpin lah ya, karena hidup kami di terminal. Ya kalau dulu orang bilang alim-alim trumpe, kalau orang Lombok bilang alim-alim trumpe, alim-alim dapat dosa gitu loh ya. Saya mimpin sholat ya, saya di musola saya pimpin sholat, dan karena di kampung kami itu ada musola, saya sering mimpin sholat di situ untuk taraweh itu setiap malam ya, karena terus habis taraweh kami darusan, itu kerjaan lah ya. Tapi di luar itu ya karena hidup dekat terminal ya kerjaan apa ya mohon maaf palak orang Kristen seperti itu. Bahkan ada satu orang Kristen yang saya waktu beliau tahu saya masuk Kristen, itu beliau sangat apa ya, sangat bersyukur sekali sukacita. gitu ya. Sukacita ya. Sukacita, sampai saya dibuatin SIM ya, sampai saya dibantu untuk pelihara kambing, sampai bibit sampai berkembang waktu itu. Karena beliau tidak sangka kalau saya bisa jadi orang Kristen gitu loh. Nah, waktu saya ke Bali itu, waktu saya lanjut ya, waktu pas kami berenam bersama dengan saya, 5 teman saya. Ngapain ya Bapak ke Bali ya? Itu saya penasaran loh, Bapak ke Bali ngapain ya Pak? Nah, waktu itu kan kami mau cari di mana sih tempat persembunyiannya orang-orang Kristen yang di Bali, yang dari Lombok. Nah, waktu itu kami pakai pakaian polisi, ya kami lengkap dengan KTA, kartu anggota waktu itu ya. Waktu itu polisi? Kami ke Bali, iya nyamar jadi polisi. Ya, kami pakai pakaian polisi, cari di mana sih tempatnya orang-orang Kristen. Saking begitu membaranya benci ya Pak, saking begitu membaranya api benci kepada orang Kristen ya. Iya, saking bencinya, karena memang ya isu-isu yang beredar ke kami kan waktu itu di Lombok, wow, saudara Islam kita dibantai, mohon maaf, digorok, disembelih di sana. Itu yang membuat kami semakin benci. Dan saya pribadi seperti itu ya, karena mungkin rasa persaudaraan ukhuwah Islamiyah seperti itulah ya. Ya, sesama Islam. Dan waktu kami sampai di Bali itu, saya masuk ke semua gereja. Ya, kami keliling yang di Renon, terus yang di Puputan. Kami tanya, tapi mereka enggak ngomong. Oh, di sini enggak ada gitu loh. Sampai ada satu gereja di Puputan, waktu itu mungkin gereja Katolik ya, karena ada patung Yesus Bunda di situ Maria. Ya. Ya, ada patung Tuhan Yesus ya, patung Bunda Maria juga di situ. Waktu itu kami datang, kami ketemu sama seorang security. Saya melihat security ini kalau dari mukanya orang NTT, orang dari Nusa Tenggara Timur ya. Terus saya tanya, di mana sih tempatnya saudara kita yang dari Lombok itu ditampung? Nah, kalau di sini tidak ada Pak gitu loh. Nah, tapi kalau Bapak mau tahu, ada satu gereja Pak, namanya di Jalan Nangka Utara, di Lembah Pujian. Itu dulu namanya gereja Gereja Baitani. Ya, waktu tahun 2000 waktu kami ke sana itu. Nah, waktu itu karena sudah dikasih tahu tempatnya, udah kami pergi ke sana. Kami pergi ke sana pakai motor. Ya, saya tanya ke warga-warga masyarakat yang kami jumpai, di mana sih Jalan Nangka Utara atau Gereja Betani ini. Dan sampai ketemulah kami di gereja itu, dan saya lapor sama security-nya, saya tanya, di mana tempatnya saudara kita yang dari Lombok, yang Kristen itu ditampung. Oh, security-nya bilang, oh lagi sembahyang Pak. Kalau Bapak mau ketemu, nanti bisa ketemu sama pendetanya. Tapi lagi sembahyang. Bapak mau masuk dalam? Udah, masuklah kami. Saya bilang, oke, kami akan masuk. Boleh kami masuk gitu. Waktu itu sekitar jam 8. Nah, waktu itu jam 8, kami masuk. Itu kan ramai sekali di Lembah Pujian itu, di gereja itu. Ya, waktu pas kami masuk itu, baru pertama kali kami masuk gereja. Ya, saya melihat orang Kristen itu, ya kami juga ya, sama teman-teman saya, itu kan mereka bersorak-sorai, jingkrak, menari. Wah, ini orang Kristen ini kafir nih. Masa sembahyang kok seperti orang kesurupan, mohon maaf seperti itu saya bilang ya. Seperti orang lompat-lompat lah, menari lah. Waktu itu memang pujiannya ya bukan menari seperti itulah ya. Seperti saya melihat, wah ini orang kafir nih. Orang masa sembahyang tidak menghormati Tuhan seperti itu ya. Akhirnya pas waktu itu kan di bawah itu rame, full gitu kursinya. Diajalah kami naik ke atas. Ya, kalau Ibu Lucy kalau pernah ke gereja Lembah Pujian. Ya pernah dong. Lah kan saya pertama kali tercabik-cabik di sana. Iya. Berarti kita ini satu perguruan ya.
Pertama kali Ya. tercabik-cabik kayak ngatain orang Kristen orang gila karena nggak jelas Oh, sama jingkrak-jingkrak, berarti ya. nangis-nangis, Oh, ketawa-ketawa, Tuhan terus Yesus. nangis lagi ya kan. Saya bilang Berarti ini orang roh kita gila semua orang Kristen. Sama kita. roh kita sama ya. Dan betul itu Iya. waktu saya melihat mereka nari-nari itu, saya mau maaf, saya bilang kesurupan lah. Masa orang sembahyang kok seperti ini gitu. Tapi karena udah rame di bawah itu, diajalah kami ke atas. Ya dituntun sama penerima tamunya itu naik ke atas. Asar. Yang ya asarnya itu di atas ya. Kalau Bu Lucy tahu ya di gereja Betani ada di atas ya. Nah waktu itu Ada kami balkon, di atas. iya. Ya ada balkonnya itu. Udah itu kami sambil zikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tuh pokoknya kami wirid aja di situ tuh. Mohon maaf ya. Dan waktu pas habis pemimpin pujian, waktu itu pemimpin pujiannya Pak Roni ya. Saya masih ingat sekali. Ya Pak Pendeta Roni Daud Simeon. Nah, waktu pas habis beliau mimpin pujian, akhirnya waktu itu naiklah Bapak Pendeta Timotius Arifin. Ya, beliau khotbah di situ dengan semangat ya, dengan saya sampai sekarang beliau masih berapi-api ya dengan pokoknya. Tapi waktu pas beliau khotbah itu saya, wih, sombong sekali pendeta ini gitu deh. Ya, kalau saudara percaya bahwa Tuhan seperti itulah, ya saudara pasti ditolong, saudara pasti dibebaskan gitu loh. Dan dulu saya berpikir hanya Allah yang saya sembah, hanya Tuhan yang saya sembah itu yang maha kuasa. Bahkan tokoh-tokoh agama saya itu yang bisa menyembuhkan orang itu, yang bisa menolong orang untuk ya biasalah kalau kita dulu kalau sakit ya pergi ke tuan guru ya ke kiai, kalau di tempat kami ke tuan guru yaitu dikasih didoakan sembuh, pulang sembuh gitu loh. Nah, waktu itu pas Pak Arifin khotbah beliau bilang gini, lam yalid walam yulad. Wih, mohon maaf, setan, pendeta kok bisa ngaji gitu kan? Nah, serius. Dan sampai sekarang Pak Arifin itu tidak bisa lupa sama saya. Setiap beliau ke Lombok pasti yang beliau bahas pasti tentang bagaimana pertobatan saya di situ. Karena beliau adalah saksi hidup bagaimana niat jahat saya waktu itu. Dan ketika beliau khotbah gitu, wih, setan, pendeta kok bisa ngaji gitu loh. Beliau bagikan bahwa Tuhan itu tidak berat dan tidak diperanakan. Kita menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itulah beliau ngomong kan. Nah, waktu pas beliau habis khotbah itu, ya kan ditantanglah orang untuk maju ke depan. Ya kalau sekarang saya kenal itu sebagai altar call gitu ya, didoakan gitu ya. Nah, bagi saudara yang berbeban berat, bagi saudara yang punya pergumulan, maju ke depan. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Wih, saya bilang, sombong sekali pendeta ini gitu deh. Karena ya seperti yang saya bilang tadi bahwa yang saya percaya bahwa tokoh-tokoh agama saya yang diberi otoritas, diberi kuasa gitu loh untuk menyembuhkan. Dan ketika orang disuruh maju ke depan itu, karena di samping kiri kanan kami itu kan di samping kiri kanan kami itu udah maju. Tapi saya saya lupa ini. Ini kejadian yang waktu itu kan ada perjamuan. Ya ada perjamuan Kudus. Waktu itu kan perjamuan kudus ya. Wah, karena kita dikasih ya saya ambil gitu kan, enggak enak kalau enggak aku. Nah, dulu ada pantangan saya, ada pantangan kami kalau yang belajar ilmu itu ada 3 pantangan. Ya, minum minuman keras, berzina, sama murtad. Itu kalau saya pribadi dulu dari orang tua saya, dari guru saya ngajar bahwa kalau saya lakukan itu ilmu kita luntur. Itu harus ulang dari awal. Ya kalau minuman keras, makanya saya sejak kecil itu enggak pernah minum minuman keras ya. Ya pokoknya tua apalah seperti itu ya. Terus berzina sama murtad itu yang melunturkan kami punya ilmu gitu loh. Dan ketika waktu disuruh perjamuan itu kan disuruh makan roti, percayalah. Saya lihat teman-teman saya yang ambil juga. Tapi karena ya saya enggak enak kan disuruh makan ya saya makan gitu loh. Nah disuruh minum, ya, serius. Ya kan enggak kasih tahu, enggak boleh makan gitu kan. Karena sudah dikasih ya saya minum gitu. Nah, ketika saya minum Pak Lalu, ntar dulu. Bapak nggak mikir, ini apaan nih roti sekecil ini nggak bisa kenyang kali. Kan kecil banget kan. Iya. Kalau dulu saya nggak ngerti gitu loh. Dikasih ya udah saya makan aja gitu loh. Tapi teman-teman saya tahu, mungkin saya nggak tahu dia makan apa enggak gitu loh. Cuma karena saya itu ya memang saya baru ngerti bahwasanya orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan gitu ya. Nah, ketika disuruh minum anggur itu, nah kalau di Bali kan Anda tahu ya, kalau di Bali itu kan pakai anggur asli. Iya. Anggur asli dipakai. Dan ketika saya minum, astagfirullahaladzim. Wih, itu udah Muhammad di mulut saya itu keras gitu loh. Tapi keras tapi enak gitu loh. Ya, keras tapi enak. Saya mau manis-manis sedap. Iya, manis-manis sedap gitu. Akhirnya saya bilang, waduh,
Astagfirullahaladzim. Itu udah tobat, udah nyesal di situ ya. Tapi ketika disuruh maju tapi ke dia depan udah itu, masuk ke dalam mulut. Udah masuk ke sini, ke kerongkongan, udah masuk. Langsung Sama luntur kayak- tuh ininya ya, ilmunya. langsung sama kayak makan daging babi. Daging babi itu kan dibohongin saya. Mau agak sedikit menyimpang. Waktu ada saya punya kakak pembina, bapak rohani, beliau ajak saya makan karena udah saking laparnya ya. Paulus, saya dipanggil Paulus, saya dikasih nama Paulus kan, Paulus lalu Muhammad Pauzen, itu nama baptis saya Paulus. Nah ketika saya diajak makan babinya, ntar dulu, makan babinya berarti setelah bertobat. Ya setelah sekolah keluar dari penjara, saya diajak makan babi, itu saya baru bisa makan babi. Maka saya bilang, ternyata babi itu enak. Makanya sekarang nih saya takut kalau banyak orang Kristen kita kekurangan jatah makan daging babi. Oke, back to story. Akhirnya waktu itu saya maju ke depan, saya turun dari atas karena teman-teman saya suruh, mereka tidak mau. Karena mungkin saya yang paling vokal waktu itu ya, saya yang maju ke depan. Nah, waktu itu ya karena kami diperlengkapi sama ilmu-ilmu kebatinan, terus tenaga dalam, itu pelajaran saya dulu. Karena saya sampai ikut boxer, ikut karate, taekwondo, makanya tangan saya ini masih ada kepalanya besar sekali nih. Karena ikut boxer dulu six pack. Ya, dulu six pack, sekarang one pack, zero pack karena diberkati mengembang kiri ke kanan. Dulu karena sering push up ya. Push up itu itu bisa sampai 100 sampai 150 kali saya bisa push up gitu loh. Ya, dulu bisa push up, sekarang push never up gitu loh. Udah 10 udah enggak kuat. Ya, saya kembali ke situ Bapak Ibu. Dan ketika orang-orang disuruh maju ke depan itu mau didoakan, saya ikut maju. Saya turun dari atas itu, saya turun tapi sambil zikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Sampai saya baca mantra-mantra. Nah, waktu pas di tengah lorong itu, di depan ada orang nih. Nah, saya tidak tahu di belakang saya masih banyak apa enggak. Tapi saya maju ke depan itu, saya cuma tatap Arifin. Niat saya satu gitu. Asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Karena dulu saya kalau menguji ilmu orang itu gampang. Salaman aja kita tahu ilmunya seberapa gitu ya. Terus saya buat garis, kalau dia bisa lewatin garis itu berarti dia lebih tinggi ilmunya daripada saya. Karena saya belajar ilmu di Bali, di Rogo Jampi, di Karanganyar, di Banyuwangi itu saya belajar ilmu. Oke, guys, ini adalah titik di mana yang paling sangat penting. Ini harus pelan-pelan ya, pelan-pelan ceritanya. Betul-betul mengalami perjumpaan dengan Kristus gitu ya. Baik. Ketika saya tantang seorang hamba Tuhan. Ya, jadi Pak Lalu waktu itu turun ke mimbar dengan mata benar-benar tertuju kepada ke bawah kan, turun ke balkon. Tapi tujuannya kan mau ketemu Pak Arifin kan, mau pendetanya kan. Betul. Tujuannya mau ketemu pendetanya. Mau nguji beliau, udah gitu. Satu nguji ilmu dan kedua memang udah bener-bener mau nyantet dia dong karena udah zikir, udah baca-baca, udah siap semua. Sudah baik. Ilmu itu udah pokoknya mantra-mantra itu udah fokus di sini sudah. Ya, makanya waktu pas saya maju ke depan itu, nah kan di depan itu banyak yang didoakan kan sama beliau, sama Pak Arifin. Ada yang sampai tumbang-tumbang nih, sampai rebah-rebah gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu kita kan didoakan, kenapa kok dia? Tapi dalam hati saya nih, kok kayak gini lemah sekali gitu loh. Apa ini kok? Ya, hanya betul. Itu di depan saya masih banyak orang. Tapi saya masih tatap Arifin sambil saya sambil saya wiritan zikiran di situ ya. Dan saya tahu itu pas waktu saya tatap beliau dari atas dari mimbar itu habis mendoakan orang, beliau cari saya, itu datang itu di depan saya banyak orang. Tapi beliau datang hanya cari saya. Dan ketika beliau datang ke depan saya masih tatap beliau. Nah, saya berharap beliau pegang tangan saya. Dan tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika beliau di depan saya, beliau dengan senyum gitu. Anda tahu ya, Pak Arifin kayak gimana ya? Beliau senyum sama saya. Saya di situ kayak apa ya? Kayak terhipnotis gitu loh, kayak enggak sadarkan diri gitu loh. Tapi saya masih zikiran. Saya masih lawan itu. Nah, waktu pas beliau tatap saya dan beliau cuma datang ke saya itu peluk saya. Langsung beliau peluk saya. Beliau habis tatap saya dengan senyum gitu, beliau peluk saya dan beliau bisikin di telinga saya begini. Tuhan sangat mengasihimu. Nah, itu yang saya ingat. Saya dengar pokoknya Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Itu seperti itulah. Tuhan sangat mengasihimu. Dan waktu itu saya tidak sadarkan diri Bapak Ibu. Dari itu saya ingat waktu itu jam 8 ya, jam 8 setengah 9 lah, saya tidak tahu ya, kurang. Pokoknya jam 8. Kami waktu itu sekitar jam 7-an malam ya. Ya, pas ibadah malam. Itu Bapak langsung pingsan blok gitu. Itu saya tidak sadarkan diri.
Saya tidak sadarkan diri. Saya sadarnya itu jam 3 pagi. Bayangin. Oh my God. Nah, jam Bapak 3 pagi, dibawa kemana? Dibawa kemana? Dibawa kemana? masih tetap di situ. Saya sadar itu kursi itu sudah berantakan semua. Nah, saya tahu dari satu teman saya yang Menyaksikan. teman saya yang ngejar waktu itu, yang kami ke Bali itu, dia sampai sekarang saya masih punya hubungan yang bagus. Ya, dia yang ceritakan apa yang terjadi dengan saya waktu itu. Waktu itu katanya kamu maju ke depan itu, ketika kamu dipeluk itu, kamu seperti habis kamu jatuh itu kamu seperti ular, seperti harimau, kamu udah bisa diam. Itu yang membuat kami takut gitu loh. Dan mereka lah ini yang cerita sama keluarga saya bahwa saya sudah jadi orang Kristen gitu loh. Padahal saya belum jadi orang Kristen waktu itu. Oh, Belum padahal waktu itu oke. Saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu, dengan kasih kuasa Tuhan itu di penjara. Baik, ntar dulu, pelan-pelan. Sebelum sampai ke situ ya, sebelum sampai ke itu. Nah, ketika saya Jadi dilayani sama Ya, Pak Arifin waktu pas kalau setiap beliau ke Lombok pasti saksikan saya, ya beliau sampaikan saya itu seperti orang tersalibkan. Tangan saya ini tidak bisa bergerak gitu loh. Itu yang saya rasakan memang lemas waktu itu. Saya tidak sadar. Istilahnya kayak tidak sadar. Nah, jam 3 itu baru saya sadar. Nah, saya diingatkan, saya waktu itu saya lihat teman-teman hamba Tuhan itu, ya hamba Tuhan di sana itu yang saya lihat, ya itu sampai beliau sampai Kak Yoshihiro ini saya masih ingat sama beliau karena beliau melayani saya waktu itu sampai jam 3. Sekarang Kak Yoshihiro ini melayani di California, di Tampa ya, di Amerika. Beliau menjadi gembala di situ. Dan ketika saya sadar itu, saya ditantang sama beliau gitu loh. Mau nggak kamu dibaptis? Saya nggak ngerti baptis itu apa gitu loh. Saya nggak ngerti. Saya waktu di gereja itu nurut. Oh ya gitu aja gitu loh. Nah, waktu pas itu saya ditanya, kamu tinggal di mana gitu loh. Ya, kamu tinggal di mana? Saya bilang, saya tidak tahu saya tinggal di mana, saya bilang. Nah, terus waktu itu ada orang Kristen, ada orang Katolik yang dulu pernah saya ketemu karena beliau punya tanah di Lombok, ketemu di kapal. Nah, waktu itu sempat sharing lah, sempat berbicara. Biasa kalau orang pertama ketemu di kapal itu kan sharing tinggal di mana, seperti itu ya. Oke, nah, Pak Lalu, sebentar Pak Lalu. Jadi pada saat Bapak setelah sadar jam 3 itu teman-teman Bapak masih mendampingi Bapak kan? Udah kabur, sudah pergi. Oh my God, kurang ajar teman-temannya ya. Nah ini yang kita nggak tahu. Sudah kabur gitu loh. Kenapa sudah kabur, takut? Ya nggak ngerti lah ya. Nah tapi saya tanya waktu itu kan saya ketemu sama satu teman yang akrab. Kalau yang lain masih benci sama saya sampai sekarang. Bahkan waktu itu pernah saya diundang. Mohon maaf saya agak sedikit keluar. Saya pernah diundang ketemu di mall sama mereka. Diajak saya berdebat di situ. Disuruh saya kembali ke Islam. Ya saya bilang ya. Sekarang, sampai macam-macam lah mereka ngomong ya kan. Dan mereka yang cerita sama keluarga saya bahwa saya sudah jadi orang Kristen gitu loh. Padahal belum jadi orang Kristen waktu itu. Baik. Nah, ketika saya dilayani itu, saya diantarlah sama Kak Yoshihiro ke rumah Bapak yang namanya Bapak Asmawi. Sekarang beliau sudah almarhum. Beliau orang Katolik, istrinya orang Bali. Karena beliau dulu kerja di Bank Indonesia ya. Bank Indonesia di Bali. Bapak waktu itu sampai nggak tahu ya, kamu tinggal di mana? Bapak lupa ya setelah pensiun berapa jam? Waktu itu kami kan tidak punya tempat. Ya kami dari Lombok itu kami ya namanya kita masih muda, tinggal di mana aja bisa. Kami memang ada punya tempat tinggal di daerah Sanur waktu itu. Kami ada orang Lombok, kami sempat nginap di sana semalam. Di samping kami cari di mana sih tempat-tempatnya orang-orang Kristen ditampung gitu. Nah, ketika saya sudah sadar itu, saya diantarlah ke rumahnya Bapak Asmawi ini. Nah, di situ sampai karena mungkin sesama orang Kristen ya nggak tahu mereka ngomong apa, hanya saya ditampung di situ. Nah, saya tinggal di situ. Nah, kan saya Saya bantu beliau. Tapi waktu itu besoknya Kak Yoshihiro ini datang lagi ke situ. Nah, saya diajaklah untuk ikut SOM. Itu ikut sekolah. Mau nggak kamu langsung ya? Iya. Nah, saya kan waktu itu Bapak belum jadi orang Kristen, Pak. Waktu itu kan hanya istilahnya tidak didoakan juga, benar nggak? Apa yang Bapak rasakan pada saat malam itu? Saya didoakan di situ. Dari jam 8:30, 9 itu saya didoakan sampai jam 3. Karena saya kan Bapak tidak sadar. Oh baik, itu menurut mereka itu menurut mereka. Katanya saya didoakan di situ karena saya kayak ular makanya saya dilayani pelepasan ini sampai berapa kali. Di Bali saya dilayani pelepasan waktu sekolah itu sampai paku keluar. Istri saya ini saksi hidup bagaimana saya dilayani pelepasan. Ya bagaimana jahatnya saya jadi orang, jadi orang Kristen seperti itu. Ya, karena ya saya akan lanjut ke situ ya. Jahatnya jadi orang Islam, Pak, maksudnya. Jahatnya jadi orang Islam.
pada saat itu. Jahatnya jadi orang Islam, kan waktu itu udah ngaku jadi orang Kristen. Sempat ngaku jadi orang Kristen kan, udah. Baik. Bukan, maksudnya kan Bapak kenapa manifestasi keluar paku, keluar ini kan, berarti kan jahatnya bagaimana jahatnya Bapak dulu kan? Iya, saya udah waktu itu kan udah ngaku di Kristen nih, karena ikut SOM kan. Ya, akhirnya ikut SOM. Oke, akhirnya mau gitu ya. Ya, akhirnya mau ikut SOM. Ya, ikut SOM waktu itu. Nah, saya masih pakai pakaian polisi nih. Ya, mereka pasti tahu saya udah Kristen dong, gitu loh. Nah, terus ketika ikut SOM itu kerjaan saya apa? Cuma berdebat saja. Karena ya serius, sampai semua pendeta yang ngajar itu mungkin sampai mohon maaf. Ya, sampai ada satu Pak Pendeta Yehesel Kyuk namanya, beliau sangat dulu belum karena sekarang sudah sama-sama pendeta. Ya, beliau juga sering kesaksian gitu, pernah kesaksian. Sampai beliau mohon maaf, sampai beliau benci sama saya gitu loh. Ini apa sih polisi satu ini kerjanya? Ya maklum lah, ya namanya nggak bisa diterima dengan akal sehat karena akal yang normal gitu. Masa manusia dijadikan Tuhan gitu loh. Apalagi sampai kita, Allah itu kita panggil Bapak, itu bagi saya itu di luar, ya nggak bisa diterima dengan akal pikiran saya gitu loh. Dan ketika sampai beliau benci sama saya itu seperti, nah sampai ketemulah saya sama satu orang koko namanya Kueli. Nah, karena beliau tahu saya polisi gitu, terus waktu itu dia mengalami kecurian di tempat usahanya, di mana istri saya ini kerja sebagai orang kepercayaannya Koko ini. Nah, waktu itu saya diajaklah ke rumahnya. Oh, tadi malam saya kecurian. Karena saya belajar kebatinan, saya ikutlah ke situ. Saya bilang, wah ini bukan orang luar, ini orang dalam. Nah, ternyata betul, yang mencuri itu adalah satpamnya dia, petugas malamnya dia. Nah, disitulah sejak itu mulai saya disuruh tinggal. Diajaklah tinggal di tempatnya beliau untuk bantu beliau di situ. Nah, itu saya masih ikut FA dulu, pemilik altar, ya, pemilik altar, ikut sel gitu ya. Dan disitulah saya udah ngaku Kristen nih, tapi saya masih jahat. Saya masih sering berdebat, masih sering menyakiti orang gitu loh. Belum dilayani pelepasan, istilahnya? Belum dilayani pelepasan total gitu. Nah, ketika saya mau keluar dari Pak Lalu, mohon maaf, tadi Bapak bilang sudah akhirnya saya jadi Kristen. Berarti Bapak waktu itu mengaku diri Bapak sebagai orang Kristen itu, kalau dari cerita kan karena Bapak didoakan, dilepaskan, itu pun tanpa sadarnya Bapak, ya kan sebenarnya. Betul. Ya, lalu akhirnya ditodong. Iya, ntar dulu ditodong. Ini saya urut nih, saya urut. Ditodong untuk ikut SOM. Nah, ikut SOM itu Bapak sebenarnya ikut hanya pengen tahu ilmunya seperti apa, gitu kan? Kalau saya tadi menyimak, jadi karena pengen tahu makanya banyak didebatin tuh para guru-gurunya pada kewalahan, betul sekali. Ya kan? Ya betul. Akhirnya, jadi sebenarnya waktu itu Bapak tuh tidak merasa diri Bapak Kristen, ya kan, sama seperti saya waktu itu ya. Benar kata Pak Yusuf ya, kita ini sama ceritanya ya. Bahwa Bapak tuh emang cuma pengen tahu kebenaran, cari kebenaran. Nah, akhirnya mengaku benar-benar, oke, gue sekarang jadi orang Kristen. Di mana titik itu akhirnya Bapak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, titik inilah yang saya harus tanya. Ya, di penjara. Oke. Nah, makanya kenapa Bapak di penjara? Kenapa saya sabar dulu. Oke. Kronologisnya, oke. Kronologisnya berarti belum benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini masih panjang. Oke, lanjut. Tapi karena sudah ikut di SOM, ikut di FA, itu berarti udah berpikir kan, Kristen. Orang lain pun akan melihat itu Kristen gitu loh. Makanya saya bilang, ya agama Kristen belum tentu kita mengalami keselamatan dari Tuhan kalau kita tidak mengalami kelahiran baru. Menyerahkan hidup kita totalitas sama Tuhan gitu loh. Makanya saya sering bilang agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Tidak ada agama yang menyelamatkan masuk surga. Ya, yang menyelamatkan cuma satu pribadi, ya Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan lanjut ke situ. Nah, ketika saya minta izin untuk keluar dari orang tua angkat ini, Pak Asmawi ini, tidak setuju istrinya, karena istrinya jatuh cinta sama saya. Nah, kok gitu? Ya kan? Oh iya, kena pelet. Dulu masih punya ilmunya masih dikeluarin. Jelas, belum. Itu dulu, makanya mohon maaf. Kalau saya ngomong itu dulu ada pelet satu. Itu suaraku Nabi Allah Daud, rupangku Nabi Allah Yusuf, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kalau lihat saya itu seperti Nabi Yusuf. Kalau mendengar suara saya itu seperti Nabi Daud, saking merdunya, saking indahnya gitu loh. Ya, makanya itu yang semaling setiap hari gitu, mohon maaf ya. Itu masa lalu ya. Ya. Nah, setelah itu saya minta keluar, udah dikasih. Hanya terpaksalah saya keluar. Saya karena mau ikut tinggal atau membantu Koko Weli tadi itu. Nah, disitulah saya ketemu sama istri saya yang sekarang, maksudnya waktu itu belum pacaran.
dia sangat benci sekali sama Iya. saya. Kenapa? Karena dia punya dia punya karyawan itu 18, 17-nya saya pacarin. Bayangin. Oh my God. Jadi dulu sebenarnya saudara Kristennya nih, orang nih Kristen cuma pengen tahu bener-bener nih orang Kristen kayak apa sebenarnya Iya, ya. betul. Seperti Oke. itulah kondisinya gitu loh. Bagaimana sih orang Kristen gitu loh? Apa ya, karena saya tahu orang Kristen itu kan katanya kasihnya, kemurahannya, kebaikannya seperti itu ya. Tapi itulah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya ketemu sama istri saya ini, dia sangat benci sama saya. Ya, karena semua teman-teman ada, mohon maaf, mungkin ada 18 anak buahnya dia, 17-nya saya pacarin. Itu yang satu yang mohon maaf, yaitu yang hanya yang ya apa namanya itu yang ya mohon maaf nggak cantik lah, itu yang saya nggak pacarin. Nah, disitulah awal kenapa saya bisa masuk penjara. Nah, ibu angkat saya yang dulu yang pertama dia lapor sama keluarganya, karena keluarganya banyak yang polisi, lapor bahwa saya sering menghina orang Kristen, sering menghina orang Katolik, ya sering menghina juga agama-agama yang lain. Karena setiap malam itu saya sering berdebat sama suaminya gitu. Meskipun beliau orang Katolik, tapi beliau tidak begitu dalam ya. Akhirnya beliau tidak bisa ngomong apa-apa. Ya saya cuma hanya menghina aja. Untuk apa Anda percaya kepada Tuhan Yesus yang manusia yang tidak punya kuasa? Ya dia mati di kayu salib. Ya, seperti itulah. Ya, biasalah kalau saudara kita yang Muslim yang ya mohon maaf seperti itu, saya dulu menghina orang Kristen ya. Nah, ketika waktu itu datanglah polisi datang ke tempat kami, saya ditanya, kamu polisi? Saya bilang, saya bukan. Nah, terus kenapa kamu jadi polisi? Kenapa kamu menghina orang Kristen? Kenapa kamu menghina orang Bali? Akhirnya waktu itu saya ditanya macam-macam, ya dibawalah saya ke Polsek Kota. Nah, di Polsek Kota saya itu diproses di situ. Ya, waktu itu saya ingat ada sekitar 2 minggu mungkin saya di Polsek Kota itu. Nah, saya waktu di BAP itu saya bingung, ya kasus saya apa saya nggak ngerti. Ya waktu itu ya polisi gadungan gitu aja. Sampai waktu itu saya masuk koran ya, disuruh pakai pakaian polisi, terus dipoto malah di koran itu dipoto, tapi nama saya tetap di situ, terus tapi ditutup matanya. Nah itu yang membuat saya agak sedikit malu waktu itu ya. Nah beberapa minggu saya di Polsek Kota itu, saya dilimpahkanlah ke Kerobokan di Kerobokan di LP Lembaga Pemasyarakatan di Kerobokan di daerah Kute. Nah, disitulah awal bagaimana saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, waktu kami di Kerobokan itu saya diproses di situ, dibentuk di situ, tapi setiap malam saya masih baca Yasin. Setiap malam baca Yasin. Terus setiap hari Jumat saya ke masjid. Ya. Sama kayak nah, kamu. pas waktu kami di sidang, waktu saya di sidang pertama itu tuntutan. Saya dituntut 1 tahun 7 bulan. Wah, ketika saya dituntut 1 tahun 7 bulan itu stres saya. Waduh, itu udah kebayang bagaimana penilaian orang tua, bagaimana kata-kata keluarga saya di situ. Wah, saya mungkin udah merusak nama keluarga lah seperti itu. Itu yang membuat saya sedikit stres, Bapak Ibu. Nah, di penjara itu ada mungkin waktu itu saya sekitar berapa minggu di sana ya, ada sekitar 2 atau 3 minggu lah. Itu masuklah napi dari Afrika. Ya, dia kena kasus narkoba. Nah, waktu itu ya karena kita lagi sharing malam-malam gitu, lagi ngobrol-ngobrol, karena saya semakin stres gitu ya. Saya lihat dia dituntut waktu itu mungkin ya kalau narkoba pasti puluhan tahun lah gitu ya, sampai belasan tahun lah. Itu saya lihat dia tenang gitu loh, saya santai. Loh saya bilang, karena saya dituntut 1 tahun 7 bulan itu sudah enggak tenang, udah stres. Saya tanya sama dia, kenapa kamu kok bisa tenang sekali? Kamu kayak tidak merasa tidak merasa bersalah atau gimana gitu? Kamu pasti akan dituntut macam lah, saya bilang waktu itu, karena ada satu napi yang bisa mentranslate gitu loh. Ya sampai dia bilang ditranslate sama teman ini, ya kalau saya sih ya saya harus terima apa yang ini konsekuensi buat apa yang saya kerjakan seperti itu. Nah, waktu itu pas beberapa hari, nah hari Rabu itu dipanggillah dia, ya, dipanggillah dia untuk ke gereja. Nah, waktu pertama itu biasa aja sih, oh kamu mau kemana? Oh saya mau ke gereja, sembahyang gitu loh. Oh gitu, akhirnya enggak terjadi sesuatu, dan minggu kedua, minggu depannya lagi kan diajak. Nah, karena saya udah sedikit stres gitu, saya bilang sama dia, boleh nggak saya ikut ke gereja? Oh boleh, no problem. Kalau mau ikut silakan gitu. Karena sipirnya sudah sudah pergi, saya ikutlah keluar. Nah dulu itu
pas saya masuk di LP Kerobokan itu memang itu pas ada kasus apa ya, pembobolan. Pembobolan itu artinya ada napi yang kabur. Dan itu sangat ketat sekali. Kita nggak boleh keluar. Kita hanya di blok itu aja. Waktu itu saya di blok A, sel F. Kalau saya nggak salah itu ya. Saya masih ingat ya. Bloknya A, tapi selnya di sel F saya. Nah, itu cuma kita hanya di blok itu aja, nggak boleh keluar gitu. Kalau tidak ke gereja atau tidak ke masjid gitu loh. Nah, karena saya kepingin keluar gitu, udah saya ikut. Waktu itu saya ikut saya ikut ibadah di gereja itu, saya hanya biasa aja duduk dengar mereka nyanyi. Ya, tapi ada sesuatu yang apa ya, yang saya rasakan beda gitu loh. Enak ya orang Kristen ini ya, mereka nyanyi, mereka sembahyang dengan bahasa yang mereka ngerti gitu loh. Oh, bahkan waktu saya di awal-awal saya ikut ke gereja itu ada satu pujian yang sampai hari ini merema ya, dan itu betul-betul merema juga di pribadi saya gitu loh. Ada sebuah pujian berkata, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, gitu. Itu lagu itu merema sekali gitu. Dan saya berpikir enak ya. Nah, setelah selesai ibadah itu udah kita dikasih makan, ya, kita dikasih roti. Nah, waktu pas kami kan udah selesai, kami pun kembalilah ke sel. Nah, gitu. Aja, tapi Jumat saya masih tetap ke masjid. Masih tetap ke masjid gitu loh. Nah, hari Rabu lagi dipanggil lah ini yang teman yang dari Afrika ini, yang Kristen pendetanya sudah datang, keluar. Saya ikut lagi. Nah, waktu itu mungkin udah bisa ini ya, karena udah bisa kalau orang berdiri saya ikut berdiri ya. Orang nyanyi ya saya ikut karena ada dikasih dikasih kertas untuk ya saya ikut-ikutlah nyanyi gitu loh. Nah, pas waktu pas pulang itu kan kita dikasih roti seperti biasa, dikasih makan terus dikasih roti. Nah, rotinya waktu itu banyak. Ya, teman ini dia bawa roti, saya juga dikasih roti untuk kasih ke teman-teman sel. Nah, udah waktu itu kami kembali ke sel, ya kita kasihlah teman-teman yang ada di sel itu. Mereka sampai bilang, enak ya jadi orang Kristen ya. Dikasih makan. Iya, enak kalau jadi orang Kristen. Kita di sana dikasih makan, dikasih roti, pokoknya senang lah gitu loh. Nah, waktu itu mungkin minggu ketiga Bapak Ibu, minggu ketiga atau keempat lah ya. Minggu ketiga keempat, di situ saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam artian seperti ini, waktu itu ada hamba Tuhan yang melayani dari gereja Bani. Ya orang tua, tapi beliau semangat sekali berkhotbah. Beliau sampaikan di situ, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kamu serahkan hidupmu sama Tuhan Yesus, percayalah dia sanggup membebaskan kamu, dia sanggup menolong kamu gitu loh. Nah, ketika waktu itu di situ iman saya bangkit. Nah, saya bilang gini sama dalam diri saya waktu itu, Yesus, kalau engkau betul-betul Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Saya tidak ngerti arti melayani itu seperti apa, gitu loh. Tapi saya tantang Tuhan di situ. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, tolong saya, bebaskan saya, lepaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Nah, ketika saya pulang itu Bapak Ibu, pulang ke sel, balik ke sel, sama seperti biasa, kita bawa roti. Nah, minggu kedepannya teman-teman saya mau ikut. Ikutlah mereka, ya. Saya bilang, boleh nggak kita ikut? Oh boleh, ikut aja gitu. Ikut karena mau minta roti ya Pak? Saya nggak tahu motivasinya apa gitu loh. Akhirnya ikutlah mereka. Itu ada orang Bali, ada teman saya satu orang Lombok juga, namanya Umar. Nah, waktu dia bebas sama kayak waktu saya bebas. Nah, ketika mereka ikut itu, udah sama kita bersuka cita di situ, kita nyanyi di situ. Pulang kita bawa roti. Nah, waktu itu saya dimarah sama kalapasnya. Mungkin udah sekitar udah sekitar 2 bulan setengah, udah 2 bulan lewat saya di sana. Saya dipanggil sama kalapasnya. Loh, kamu ini agamamu apa sih? Hari Rabu kamu ke gereja, hari Jumat kamu ke masjid, kamu ajak lagi teman-temanmu ke gereja. Aduh, saya bilang, hampir saya dimasukkan ke sel khusus waktu itu. Ya, saya bilang, saya bilang, Bapak mohon maaf. Ya, namanya saya berdoa, Bapak kita berdoa. Tapi sekarang, ya kalau kamu mau ke gereja, kamu sendiri, tidak usah ajak teman-temanmu yang lain gitu. Marah besar kalapasnya. Akhirnya waktu itu saya disuruh pilih. Ya, sekarang kamu pilih, kamu mau ke gereja atau ke masjid. Kalau kamu ke gereja, udah usah ke masjid gitu. Akhirnya, ya mohon maaf lah, ya boleh dibilang dengan sungguh terpaksa waktu itu ya. Saya bilang, ya Pak, karena saya disuruh milih, ya saya pilih, saya akan ke gereja. Akhirnya betul, hari Jumat saya dikasih ke masjid. Udah dikasih ke masjid.
Tapi ini mujizat yang saya alami. Oh Betul my betul God, firman Tuhan haleluya. berkata ya. Betul firman Tuhan berkata dalam Mazmur ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Betul. Dan ketika waktu itu habis saya tantang Tuhan itu, saya sidang terakhir, saya diponis 3 bulan. Saya diponis 3 bulan, akhirnya ponis bebas. Iya, serius. Dari tuntutan 1 tahun 7 bulan. Tuntutan 1 tahun 7 bulan, itu kan berarti banding ya? Ntar dulu, habis tuntutan berarti Bapak banding. Oh, kan tuntutan. Oh, sorry, habis tuntutan baru bacaan putusan. Ponis. Iya, baru vonis. putusan. Gitu. Oh, tuntutan. Setelah diponis. tuntutan vonis. Ya, Oke. Diponislah saya 3 bulan, langsung ponis bebas. Karena saya sudah 3 bulan di situ. Nah, waktu saya keluar dari penjara Pak. itu, Entar dulu Pak, lalu biar pada tahu nih ya. Karena kalau sudah tuntutan itu putusannya tidak akan berubah. Kecuali ya setelah putusan. Iya pasti ini biar tahu bahwa nama Tuhan dipermuliakan, bahwa pada saat kita sudah dituntut 1 tahun 7 bulan, lalu akan ada duplikan. Bapak duplikan waktu itu akhirnya duplik mengajukan oke. Nah ada pembelaan setelah dari situ kan pembelaan. Iya pembelaan diri. Nah which is kalaupun mau turunnya pun pasti nggak segitu banyak ya Pak, kecuali banding. Ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Amin. Orang bilang mungkin saya bisa kena sampai 7-8 bulan lah waktu itu. Paling rendah sekitar itu ya. Baik. Seperti karena itu pun kalau setelah banding loh Pak. Maksudnya kalau setelah banding. Betul. Setelah banding itu adalah setengah dari tuntutan hakim. Jaksa. Ini bicara tentang hukum dunia. Iya, tuntutannya jaksa. Jaksa yang menuntut saya itu. Oke. Iya. Nah, jadi intinya adalah dari pembicaraan ini Mama lagi live, tar dulu. Jadi intinya adalah nama Tuhan dipermuliakan di sini. Amin. Ya. Tanpa melakukan apa-apa, tuntutan itu tiba-tiba di putusan pengadilan hanya 3 bulan. Ini Tuhan Yesus bekerja dalam hidup Bapak. Amin. Itu yang saya Haleluya. Lanjutkan Pak. Saya hanya mau menggarisbesarkan itu saja. Saya tantang Inilah tangan Tuhan bekerja untuk hidup Bapak. Pertama saya tantang pendeta, sekarang saya tantang Tuhan. Dan saya makanya saya kenal dia sebagai Bapak yang baik. Bapak yang mengerti, Bapak yang peduli akan hidup kita. Amin. Nah, ketika saya keluar dari penjara itu, Bapak Ibu, saya bawa jarahan. Karena saya ngajar tenaga dalam, saya ngajar saya ngajar kebatinan di sel di blok itu. Ada yang kasih saya uang 50.000, ada yang kasih 100.000, ada yang kasih 200.000. Saya waktu itu pulang mungkin bawa sekitar 750-an lah ya uang, karena dikasih sama teman-teman di blok itu. Nah, waktu itu ada satu hamba Tuhan. Ya, ketika beliau melayani di penjara itu, beliau ngomong gini, nanti kalau kamu bebas, datang ke tempat saya ya, gitu loh. Nah, waktu itu saya keluar dari penjara itu, saya bersama dengan teman saya Umar ini, pergilah ke rumahnya beliau, karena dikasih alamat. Waktu itu saya dipesan sama teman-teman saya, nanti kalau kamu keluar dari penjara, jangan menoleh ke belakang gitu ya. Betul, ya saya tidak menoleh ke belakang, karena saya ingat pesannya teman-teman. Waktu itu saya pergi ke rumah Bapak itu. Nah, waktu itu saya ditanya sama beliau, ya ditanya, gimana setelah kamu keluar dari penjara? Apa yang kamu mau kerjakan? Kamu mau pulang ke Lombok atau gimana? Saya bingung, saya bilang. Ya, mungkin saya masih akan tinggal di Bali, Bapak, karena saya malu sama keluarga gitu loh. Akhirnya waktu itu kami didoakan, pulang, kami dikasih uang 250.000 ya. Teman saya Umar dikasih 250.000, saya dikasih 250.000. Saya tanya sama teman saya, gimana? Kamu mau pulang ke Lombok atau gimana? Oh, dia bilang, oh enggak, saya mau tetap tinggal di Bali, saya mau cari kerjaan di Bali. Nah, betul Bapak Ibu, setelah itu saya bersama dengan dia pergi ke Sanur, dan saya nginap semalam di situ. Nah, itu saya kembali ke Polsek Kota. Ya, saya kembali ke Polsek Kota, saya bantu di situ, saya ikut olahraga di situ, saya nyapu-nyapu di situ, sampai saya disayang sama Kapolseknya. Sampai beliau ngomong, udah daripada kamu di sini, kamu kembali aja ke tempatmu yang kerja dulu itu, tempat kamu kerja dulu itu. Nah, sampai saya bilang, oh ya enggak apa-apa Bapak, saya mohon petunjuk. Nah, akhirnya udah saya kembali ke tempat bekerja, di tempat saya waktu itu ditangkap, tapi karena saya tidak tenang di situ, saya ingatlah sama Pak Arifin. Nah, ketika saya ingat sama Pak Arifin ini, saya pergilah pagi-pagi jam 6. Karena saya dapat kabar bahwa di tempatnya beliau ada doa pagi gitu ya. Saya pergi ke situ, rencana saya mau minta maaf ya, minta ampun sama beliau. Saya datang ke Pak Arifin, saya bilang, Bapak, saya mau maaf, saya sudah keluar dari penjara, ya saya mohon petunjuk dari Bapak gitu loh. Nah, waktu itu saya dijamu sama beliau, dikasih sarapan pagi, dan beliau banyak kasih masukan, kasih nasihat.
Nah, beliau berpesan, dulu kamu jadi polisi, ya. Sekarang tidak usah kamu jadi polisi, kamu jadi tentaranya Tuhan saja. Nah, ketika beliau ngomong jadi tentaranya Tuhan itu bingung. Ya, saya berpikir saya akan disekolahkan jadi tentara gitu loh. Saya bilang, oke siap Bapak, saya ikuti petunjuk Bapak. Nah, akhirnya waktu itu udah saya jadi tentara sorga gitu ya, tentara Tuhan. Saya disekolahkan di BPTC, di Bali Bible Training Center. Saya pertama waktu itu masuk 1 bulan, saya belajar di situ, saya belajar Alkitab ya. Saya juga belajar tentang Al-Qur'an di situ karena ya sejak SD itu saya udah biasa baca Al-Qur'an, tapi saya nggak ngerti artinya apa gitu loh. Kalau yang seumuran dengan saya dulu nggak ada sih ya, Al-Qur'an yang ada terjemahannya itu nggak ada. Itu Al-Qur'an murni Al-Qur'an semua gitu. Makanya saya hanya bisa baca, tapi saya nggak mengerti artinya apa gitu. Ya, ketika di BBTC itu saya banyak belajar tentang agama, ya tentang Tuhan, tentang pribadi Tuhan. Waktu saya selesai sekolah 1 bulan, akhirnya saya ajaklah calon istri saya ini untuk ikut sekolah juga dan dia ikut sekolah di situ masuk PLHK. Ya, kami ikut pemuritan di situ yang 1 bulan, setelah itu masuk lagi yang 6 bulan. Nah, ketika kami selesai 6 bulan, Pak Pendeta Prengki Utana mengutus kami ke Lombok untuk sekolah misi. Ya, disitulah awal bagaimana saya dibentuk, saya diproses, saya ikut sekolah misi di Lombok, dan selesai sekolah misi saya jadi staf, dan waktu itu saya dinikahkan sama gereja. Ya, dinikahkan sama gereja ini pun mengalami mujizat luar biasa. Ya, dari mertua tidak ada yang datang, dari orang tua saya pun tidak ada yang datang, tapi Tuhan yang menjadi Bapa kami. Tuhan yang mencukupkan segala yang kami butuhkan dalam pernikahan. Bahkan sampai makanan untuk resepsi itu sampai, mohon maaf, sampai di stop gitu, saking banyaknya orang yang mau memberkati. Di situ saya mengenal dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Nah, ketika saya selesai dinikahkan sama gereja, akhirnya kami diutus melayani di Lombok Utara, menjadi gembala. Nah, di situ proses yang luar biasa, bagaimana saya dipercayakan untuk menggembalakan ya. Selama 2,5 tahun itu saya hanya berkorban di hadapan istri saya. Saya hanya bisa bilang, saudara, percayakah saudara bahwa Yesuslah Tuhan? Kenapa? Karena yang saya korbanin cuma istri saya. Tapi 2,5 tahun itu saya belajar setia, saya tetap menginjil, saya tetap melayani, membagikan tentang kasih Tuhan, dan akhirnya Tuhan percayakan jemaat-jemaat yang baru, dan sampai hari ini kalau ada gereja di Lombok Utara, ada jemaat di Lombok Utara, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya, ini yang membuat saya sampai hari ini bisa kuat melayani Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama, saya mengenal siapa yang saya sembah. Saya sering bagikan kepada orang-orang dimanapun saya kesaksian, ayo kalau kita mau menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan kita, kalau kita mau tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ayo kenali siapa yang kita sembah. Karena saya percaya firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat, dan akan bukan hanya sekedar kuat, akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan di situ. Ya, jangan hanya kita yang kenal Tuhan, tapi izinkan juga Tuhan mengenal kehidupan setiap kita. Saya percaya ini akan membuat kita kuat. Yang kedua, saya tidak puas hanya sekedar beragama. Ya, karena saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Tidak ada agama yang menyelamatkan masuk surga. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Ya, apalagi mohon maaf saya bilang, ya keyakinan saya agama lain pun sama gitu loh. Ya, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Makanya saya tidak puas hanya beragama. Ya, saya belajar menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Bahkan di dalam Alkitab Markus 16 ayat 17 di sana dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku, seperti yang saya baca tadi, ya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Di sana juga dikatakan mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Nah, ini yang saya lakukan. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 12 ya, barang siapa yang percaya kepadaku, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab apa? Sebab Yesus pergi ke rumah Bapa di surga, kembali ke rumah Bapa. Oleh karena itu, ayo jangan puas hanya sekedar beragama. Jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi siapa yang ingin cepat kaya mendapat kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Oleh karena itu, ayo jadilah orang Kristen yang percaya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Ini akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang saya kerjakan? Saya menghargai kasih karunia Tuhan. Saya menghargai anugerah Tuhan.
Saya menghargai keselamatan yang Allah berikan kepada setiap kepada saya. Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon bilang gini, ya, kamu akan kehilangan segala sesuatu yang kamu tidak hargai dalam hidupmu. Apa saja yang kita tidak hargai, kita bisa mengalami kehilangan. Kalau kita tidak menghargai waktu, kita akan kehilangan waktu. Ya, kalau kita tidak menghargai uang, uang bisa hilang dari kehidupan kita. Apalagi kalau kita tidak menghargai Tuhan, Tuhan bisa hilang dari kehidupan kita. Kita bisa kehilangan Tuhan gitu maksud saya. Amin. Dan beliau berkata gini, tetapi Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kita hargai dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita hargai, Tuhan akan tambahkan di situ. Ya, ketika kita menghargai waktu, Tuhan akan tambahkan waktu yang berkualitas dalam kehidupan kita. Ketika kita menghargai keselamatan, Tuhan akan berikan anugerah, kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita. Apa saja yang saudara hargai, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau saudara menjadi pribadi yang kuat, ayo yang pertama, kenali siapa yang saudara sembah. Yang kedua, jangan puas hanya saudara beragama dalam kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang percaya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayo hargai keselamatan yang Allah berikan kepada setiap kita. Karena firman Tuhan sudah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Dia. Artinya kita punya respect akan Tuhan. Kita punya roh takut akan Tuhan. Ya, kita punya menghargai Tuhan itu bukan hanya sekedar sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ya, hargai Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, tetap semangat, maju terus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, luar biasa. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali. Haleluya, praise the Lord. Yes. Ya, seperti yang disampaikan Bu Lucy tadi ya, dari mantan Ustadz menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi bukan karena kuat gagah kita, ya, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya, makanya satu hal sedikit. Karena ini yang membuat saya tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar, saya dipanggil oleh Tuhan itu bukan dengan kuasa yang biasa, tetapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Ya, ini yang membuat kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita ini bukan dipanggil dengan kuasa yang biasa, kita dipanggil dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Oleh karena itu, ayo play, orang Lombok bilang, ya, jangan main-main dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Amin. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya, sangat memberkati dan sangat menarik ya, menggelitik ya, bagaimana seorang yang punya ilmu kanuragan yang begitu hebat dalam ilmu kegelapan akhirnya tidak berdaya ketika dihadapkan dengan kasih dari seorang hamba Tuhan, yaitu Pak Timotius Arifin, yang mendoakannya dan memeluknya, dan terjadilah kelepasan, manifestasi kuasa Allah bekerja. Beliau mengalami sebuah pembebasan yang luar biasa. Bayangkan saudaraku, dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi, beliau dilayani oleh kuasa Roh Kudus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berdoa, mengasihi, dan memberkati setiap orang yang radikal, fanatik, dan membenci kita, anak-anak Tuhan. Karena dengan kasihlah kita akan menjangkau mereka melalui doa-doa kita. Dan ketika kita bersaksi pun, ketika kita memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, mereka pasti dijamah Tuhan. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran, dan juga kasih yang ada pada kita menutupi segala ketakutan kita terhadap radikalisme mereka. Tetapi karena Tuhan sayang kepada kita semua, kita diselamatkan. Dan Tuhan juga sayang kepada mereka, supaya mereka juga diselamatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Teruslah melayani Tuhan dan bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan beserta kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.